Siapa yang tidak mengenal Jepang? Negara yang satu ini adalah negara yang unik dan menarik. Negara ini juga merupakan surga dari anime bagi para anime lovers. Jepang sendiri merupakan sebuah negara kepulauan dengan jumlah pulau sebanyak 6.852 pulau. Pulau-pulau utama di negara Jepang dari utara ke selatan adalah Pulau Hokkaido, Pulau Honshu, Pulau Shikoku, dan Pulau Kyushu. Negara ini punya luas wilayah sekitar 377.973 km persegi dengan jumlah penduduk mencapai 126 juta orang berdasarkan sensus penduduk di tahun 2014. Masih ada banyak fakta tentang Jepang yang harus kamu tahu. Lalu, bagaimanakah sejarah negara Jepang? Apakah benar Jepang menjadi negara yang sangat tertib? Atau benarkah Jepang tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan? Nah, ini dia fakta negara Jepang. Sejarah Jepang cukup menarik perhatian umat manusia karena banyak hal. Mula-mula bangsa Jepang menjadi negara yang terkenal karena sebagai bangsa Asia pertama yang sanggup meniru bangsa Eropa dalam perkembangan industri. Jepang juga merupakan negara Asia pertama yang dalam permulaan abad ke-20 sudah mampu menghadapi bangsa Eropa dalam perang dengan menggunakan alat-alat dan senjata hasil teknologi modern. Terbukti ketika mengalahkan Rusia dalam perang Rusia-Jepang di tahun 1904 sampai 1905 dan sebelumnya sudah mengalahkan Cina dalam perang Cina-Jepang pertama di tahun 1894 sampai 1985. Dengan kemenangan-kemenangan yang diraihnya tidak membuat Jepang menjadi puas dengan apa yang sudah dicapai, tetapi justru sebaliknya membuat Jepang semakin agresif. Hal ini bisa kita lihat melalui tindakan Jepang selanjutnya, baik Jepang ketika ikut terjun Perang Dunia Pertama maupun kegiatan-kegiatan Jepang setelah itu. Bahkan lebih jauh, Jepang sudah bercita-cita untuk membentuk negara Asia Timur Raya. Adanya cita-cita inilah yang menyeret Jepang dalam Perang Dunia Kedua dan yang mengakibatkan hancurnya Jepang itu sendiri. Setelah hancur dalam Perang Dunia Kedua, dalam waktu yang relatif singkat, Jepang sudah bangkit kembali menjadi negara industri yang maju melebihi sebelum perang itu. Hingga sekarang ini, Jepang sudah menjadi negara industri besar dunia yang mampu bersaing dengan Amerika Serikat. Nah, untuk belajar tentang sejarah Jepang, kami akan bagi dalam 3 sesi. Yang pertama untuk masa kuno, yaitu masa ketika politik isolasi di Jepang runtuh. Yang kedua ada masa Meiji Restorasi, yaitu masa ketika Perang Dunia Kedua sedang berlangsung. Dan yang ketiga ada masa sesudah Perang Dunia Kedua, yaitu masa setelah Perang Dunia Kedua berakhir. Kisah permulaan sejarah Jepang ditulis dalam kitab Kojiki atau catatan soal-soal kuno dalam tahun 712 dan kitab Nihongi atau Nihon Shoki dalam tahun 720. Di dalam kitab Nihongi dijelaskan mengenai mitologi penciptaan kepulauan Jepang yang semula dikenal dengan nama Oyashima. Pemerintahan yang ada di situ merupakan warisan dari Dewa Amaterasu Omokami atau Dewa Matahari. Amaterasu Omikami mewariskan kepada cucunya Ninigi, dan dari Ninigi tata kemudian diserahkan kepada cicitnya yang bernama Jimmu sebagai kaisar pertama. Sampai tahun 1192, Jepang diperintah oleh banyak keluarga yang saling berebut pengaruh dan saling menjatuhkan. Di antaranya adalah keluarga Moronobe, Soga, Fujiwara, Taira, dan keluarga Minamoto. Di antara keluarga itu pada mulanya yang besar pengaruhnya adalah keluarga Fujiwara. Dengan tampilnya Yoritomo Minamoto, maka muncullah pemerintahan shogunate di Jepang. Karena secara resmi pada tahun 1192, Yoritomo mengangkat diri sebagai Sei Itai Shogun, yang berarti Generalissimo penakluk suku liar timur.
Sejarah Jepang dimulai pada tahun 1603. Waktu itu, Ieyasu yang telah berkuasa menyatukan seluruh Jepang membangun kekaisarannya di Edo, sekarang dikenal dengan Tokyo. Ieyasu mencoba membangun setiap aspek di negara ini, sehingga negara ini mampu berdiri sendiri tanpa bantuan dari negara lain. Hasil dari politik yang dilakukan Ieyasu ini kemudian dimanfaatkan oleh Kekaisaran Tokugawa pada tahun 1639 dengan lahirnya politik isolasi. Latar belakang dari lahirnya politik isolasi ini disebabkan karena banyaknya misionaris Kristen yang datang menyebarkan agama Kristen. Dengan berkembangnya agama Kristen akan menjadi mimpi buruk bagi kekaisaran. Oleh karena itu, kaisar mengambil langkah untuk tidak berhubungan dengan negara asing, kecuali dengan pedagang-pedagang Belanda yang dinilai sangat menguntungkan. Itu pun hanya dilakukan di satu tempat, yaitu di Pulau Dejima, Nagasaki. Politik isolasi ini bertahan lebih dari 200 tahun sampai pada tahun 1853. Commodore Perry dari Angkatan Laut Amerika Serikat dengan 4 buah kapalnya memaksa Jepang untuk membuka diri kembali terhadap dunia luar. Masa pemerintahan keluarga Tokugawa yang dikenal dengan pemerintahan tangan besi dan bersifat feodal melakukan politik isolasi dan akhirnya berhasil dipatahkan oleh Commodore Perry dengan adanya perjanjian Kanagawa pada tanggal 31 Maret 1854. Pada tanggal 8 November 1867, Shogun Yoshinobu yang adalah shogun terakhir meletakkan jabatan dan menyerahkan kembali kekuasaan kepada kaisar. 8 bulan sebelum shogun terakhir meletakkan jabatan, Kaisar Komei meninggal di tanggal 3 Februari 1867 dan kemudian digantikan oleh Kaisar Meiji. Dengan demikian berakhirlah pemerintahan keluarga Tokugawa yang sudah berlangsung selama 2,5 abad lamanya. Secara resmi, Kaisar Meiji memegang pemerintahan dari 25 Januari 1868 sampai 30 Juli 1912. Meiji Tenno memindahkan pusat pemerintahannya dari Kyoto ke Edo, yang kemudian namanya diubah menjadi Tokyo, yang berarti ibu kota di timur. Kemudian, sejak 1868 dimulailah pembangunan Jepang yang dikenal dengan nama Restorasi Meiji. Dengan demikian, inti restorasi Meiji adalah pemulihan kekuasaan politik dari keluarga Tokugawa kepada kaisar dan modernisasi. Masa pemerintahan Showa atau Kaisar Hirohito yang kemudian menyeret Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Karena Jepang bercita-cita untuk membentuk negara Asia Timur Raya yang diilhami oleh ajaran Shinto tentang Hakko Ichi-u, yang berarti dunia sebagai satu keluarga di bawah pimpinan Jepang. Memang dalam konstitusi Kekaisaran Jepang Raya yang diundangkan pada tanggal 11 Februari 1889 yang berlaku sampai Perang Dunia Kedua, antara lain menyebutkan bahwa Dainippon Teikoku dikuasai oleh kaisar. Dalam konstitusi juga disebutkan bahwa kekaisaran kaisar adalah suci dan tidak dapat diganggu-gugat. Oleh karena itu, tidak heran kalau Kaisar Hirohito pada tanggal 8 Desember 1941 menyatakan perang kepada Amerika Serikat dan Inggris setelah tanggal 7 Desember menghancurkan Pearl Harbor. Dengan demikian, sejak Meiji Tenno sampai Perang Dunia Kedua, pemerintahan berada di tangan kaisar. Perang Dunia Kedua tentu membawa kehancuran Jepang dan akhirnya pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Selanjutnya pada tanggal 2 Desember 1945, piagam penyerahan Jepang dengan resmi ditandatangani oleh wakil pemerintahan Jepang dan sekutu. Sejak inilah secara resmi juga dimulai masa pendudukan Jepang oleh sekutu. Berdasarkan konstitusi baru yang diumumkan secara resmi pada tanggal 3 November 1946 dan mulai berlaku tanggal 3 Mei 1947, dinyatakan bahwa kaisar bagi masyarakat Jepang adalah lambang negara dan kesatuan rakyat.
Di dalam kehidupan sehari-hari, kaisar tidak mempunyai kekuasaan yang ada kaitannya dengan pemerintahan. Kaisar Hirohito meninggal pada tanggal 7 Januari 1989, kemudian digantikan oleh putra mahkotanya sebagai kaisar baru yang bernama Akihito. Dengan demikian terjadilah pergantian era, yakni dari era Showa menjadi era Heisei yang berarti era perdamaian. Dengan demikian sejak 7 Januari 1989, Jepang memasuki masa pemerintahan Kaisar Akihito dengan nama era Heisei. Nama pelantikan Kaisar Akihito sebagai Kaisar Jepang ke-125 baru dilaksanakan pada tanggal 12 November 1990. Dalam acara penobatan Kaisar Akihito, hadirlah 37 presiden, 11 perdana menteri dan 20 raja dari seluruh dunia. Dari Indonesia pada waktu itu hadirlah Presiden dan Ibu Negara Tien Soeharto dan Menteri Luar Negeri Ali Alatas. Industri ekspor utama Jepang adalah otomotif, elektronik konsumen, komputer, semikonduktor, besi, dan baja. Industri penting lain dalam ekonomi Jepang adalah petrokimia, farmasi, bioindustri, galangan kapal, dirgantara, tekstil, dan makanan yang diproses. Industri manufaktur Jepang banyak bergantung pada impor bahan mentah dan bahan bakar minyak. Hasil pertanian Jepang berupa padi, kentang, jagung, gandum, kacang, kedelai, dan teh. Hasil peternakan berupa babi, ayam, telur, sapi, susu, sayur-sayuran berupa lobak, kubis, mentimun, tomat, wortel, bayam, dan selada. Sedangkan buah-buahan yang banyak ditanam adalah apel dan jeruk. Apel merupakan produk unggulan Tohoku dan Hokkaido. Buah pir merupakan produk pertanian unggulan prefektur Tottori. Perkebunan jeruk berada di Shikoku, Shizuoka, dan Kyushu. Perikanan Jepang menempati urutan kedua di dunia di belakang Republik Rakyat Tiongkok dalam tonase penangkapan ikan. Hal tersebut karena Jepang merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumber daya laut. Pertumbuhan ekonomi Jepang tumbuh 6% pada kuartal 2 di tahun 2023. Angka itu jauh lebih tinggi dari ekspektasi pasar yang memprediksi ekonomi Jepang hanya mampu tumbuh sebesar 2,9%. Secara kuartalan, ekonomi terbesar ketiga di dunia itu tumbuh 1,5%. Hal ini juga berada di atas ekspektasi pengamat yang hanya sebesar 0,8%. Berdasarkan data statistik resmi dari pemerintah Jepang, pada Oktober 2023 Jepang punya sekitar 124,34 juta orang penduduk. Jumlah penduduk Jepang itu sudah berkurang 0,4% dibandingkan Oktober 2022 atau menyusut 2,3% dibandingkan 10 tahun lalu. Seiring dengan populasinya yang menyusut, penduduk Jepang saat ini didominasi oleh orang-orang tua. Kondisi Jepang yang didominasi penduduk tua ini berpotensi membebani perekonomian negara mereka. Hal tersebut dinyatakan dalam tim World Economic Forum dalam laporan yang bertajuk More Than 1 in 10 People in Japan are aged 18 are over. Jepang sudah menghadapi kekurangan tenaga kerja. Pada tahun 2022, hampir separuh perusahaan Jepang mengandalkan pekerja yang berusia di atas 70 tahun. Tingkat kelahiran di Jepang juga mencapai rekor terendah pada tahun 2022. Ini merupakan bom waktu bagi sistem jaminan sosial di Jepang yang berjuang memenuhi biaya pensiunan dengan lebih sedikit pekerja yang membayar pajak. Negara Jepang merupakan negara kepulauan yang terletak di timur laut pantai Asia. Jepang sendiri terletak di Samudra Pasifik Utara.
Laut Jepang memisahkan negara Jepang dengan benua Asia yang merupakan benua terbesar di dunia. Sama halnya seperti Indonesia, Jepang juga punya ribuan pulau-pulau yang kecil. Namun dari ribuan pulau yang dimiliki, hanya 4 pulau besar yang banyak dikenal masyarakat luas, yaitu Honshu, Hokkaido, Kyushu, dan Shikoku. Di sebelah utara, Jepang berbatasan dengan Laut Okhotsk. Di sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik. Batas sebelah selatannya yaitu Laut Cina Timur dan Laut Filipina. Sedangkan di bagian barat, Jepang berbatasan dengan Laut Jepang dan Selat Korea. Pegunungan di Jepang merupakan kelanjutan dari rangkaian jalur pegunungan Sirkum-Pasifik. Di Jepang ada lebih dari 200 gunung api dan 77 buah diantaranya masih aktif, sehingga letusan gunung api dan gempa bumi biasa terjadi di negara ini. Di samping itu, wilayah Jepang juga tergolong sangat labil. Dalam sistem monarki konstitusional Jepang, kaisar adalah kepala negara. Namun, peran kaisar bersifat seremonial dan simbolis. Setelah Perang Dunia Kedua, Konstitusi Jepang pada tahun 1947 menetapkan bahwa kaisar tidak punya kekuasaan politik yang signifikan dan tunduk pada hukum dan konstitusi. Meskipun kaisar adalah kepala negara, peran kepala pemerintahan di Jepang dipegang oleh Perdana Menteri. Perdana Menteri adalah pemimpin partai politik yang memenangkan mayoritas kursi di Dewan Perwakilan, badan legislatif Jepang yang dipilih melalui pemilihan umum. Perdana Menteri bertanggung jawab untuk membentuk kabinet, mengambil keputusan pemerintah, dan mengelola pemerintahan sehari-hari. Agama di Jepang secara formal didominasi oleh Shinto dan Buddha, dengan sisanya kebanyakan tidak beragama. Jepang menjamin kebebasan beragama untuk masing-masing penduduknya. Hal ini tertuang pada artikel ke-20 dalam Konstitusi Jepang. Survei yang dilakukan oleh Gallup pada tahun 2015 menunjukkan bahwa hanya 24% orang Jepang yang menganggap agama sebagai sesuatu yang penting. Sedangkan 75% sisanya menganggap agama tidak penting. 1% abstain atau tidak memberikan jawaban. Survei dari NHK pada tahun 2018 tentang keagamaan orang Jepang menunjukkan bahwa 62% orang Jepang tidak beragama. 31% adalah orang Buddha, 3% adalah orang Shinto, 1% orang Kristen, dan 1% adalah agama yang lain. Dan sisanya tidak menjawab. Tradisi makan yang unik. Jepang adalah salah satu negara dengan tradisi makan yang unik. Mereka sangat mematuhi aturan tata krama ketika sedang makan. Contohnya, ketika orang Jepang memakan mie, mereka menyeruput kuahnya sampai berbunyi, dan ini adalah bentuk pujian untuk menyampaikan bahwa makanan tersebut sangat enak. Budaya disiplin yang tinggi. Umumnya, orang Jepang sangatlah menjunjung tinggi kedisiplinan. Salah satu contohnya adalah budaya mengantri. Ketika berada di sebuah tempat pelayanan umum, orang Jepang akan mengantri dengan tertib. Bagi mereka, melanggar antrian adalah sesuatu yang sangat memalukan. Nah, budaya mengantri inilah yang seharusnya kita contoh di negara ini. Banyak vending machine otomatis. Jepang merupakan salah satu negara dengan tingkat peradaban teknologi yang tinggi. Hal tersebut dapat terlihat dari banyaknya mesin penjualan otomatis yang tersedia di hampir semua sudut kota. Bukan hanya makanan saja, kamu juga bisa menemukan berbagai hal lainnya di dalam mesin penjualan otomatis ini.
Contohnya adalah komik, minuman, dan mainan. Transportasi publik yang berkualitas. Fakta berikutnya adalah transportasi publik di negara Jepang yang sangat berkualitas. Salah satu contohnya adalah kereta super cepat yang bisa dinaiki untuk mengelilingi negara Jepang. Kereta tersebut dinamakan Shinkansen. Jepang menjunjung tinggi budaya bersih. Di Jepang, orang-orangnya adalah orang yang menjaga kebersihan lingkungan sekitar mereka. Hal ini membuat lingkungan di Jepang itu sangat bersih dan jarang sekali ada tumpukan sampah yang berserakan. Cosplayer. Cosplayer adalah sebutan bagi orang yang melakukan cosplay. Cosplay sendiri terdiri dari gabungan kata custom dan play, yang artinya menirukan visual dari sebuah tokoh dalam anime, manga, atau video karakter yang terkenal. Cosplay ini meliputi baju, tata rambut, sampai tata rias. Intinya, dalam cosplay ini mereka akan membuat visual mereka sangat mirip dengan tokoh kartun tersebut. Adanya layanan kencang. Warga Jepang sendiri adalah orang yang punya etos kerja tinggi alias sangat giat bekerja. Mereka akan sibuk dengan karirnya sampai membuat pemerintah Jepang khawatir akan terjadinya penurunan populasi penduduk di Jepang. Karena itu, pemerintah Jepang berinisiatif untuk menyediakan layanan kencan sampai penduduknya bisa segera menemukan pasangan agar mereka segera menikah. Gunung berapi terbanyak. Jepang merupakan salah satu negara yang punya banyak sekali gunung berapi. Salah satunya adalah Gunung Fuji. Jepang juga terkenal di Samudra Pasifik, sehingga tercatat juga punya banyak gunung berapi. Jepang adalah rangkaian dari banyak pulau yang punya sekitar 122 gunung berapi di wilayah perbatasannya. Jepang adalah negara yang tingkat melek hurufnya hampir 100%. Saat ini, Jepang ada di peringkat ke-42 sebagai negara dengan tingkat melek huruf yang sangat tinggi. Bisa dikatakan bahwa tingkat melek huruf di Jepang ada sekitar 99% dari semua jumlah penduduknya. Hampir tidak ada imigrasi di Jepang. Selain tingkat pertumbuhan yang rendah di negara ini, ternyata tingkat imigrasi di negara ini juga sangat rendah. Diperkirakan bahwa 98% dari populasi di negara ini adalah etnis Jepang dan sisanya adalah etnis dari imigran. Sumo dan bisbol merupakan olahraga yang sangat populer di Jepang. Di negara Jepang, sumo dan bisbol adalah olahraga yang sangat populer. Sumo adalah olahraga gulat asal Jepang dan menjadi warisan budaya tradisional Jepang. Olahraga ini juga sudah berlangsung sejak lama dan para pemain sumo dalam berbahasa Jepang disebut rikishi. Terjadi lebih dari 1.500 gempa bumi tiap tahunnya di Jepang, walaupun skalanya kecil. Jepang adalah negara yang sering sekali dilanda gempa bumi. Alasan Jepang sering dilanda gempa bumi adalah karena lokasi geografisnya. Negara tersebut terletak di sepanjang wilayah cincin api Pasifik. Di dalam zona cincin api ini, terdapat beberapa lempeng tektonik yang saling berinteraksi. Kalau lempeng-lempeng tersebut bertemu, nantinya akan menghasilkan gempa. Jepang adalah salah satu negara tertua di dunia. Jepang ada di peringkat ke-8 sebagai negara tertua di dunia. Negara ini sudah berdiri sejak tahun 660 sebelum Masehi dan sudah dihuni sejak tahun 30.000 sebelum Masehi.
Kaisar Jepang pertama yaitu Kaisar Jimmu disebut keturunan langsung dari Dewi Matahari Amaterasu. Kaisar Jimmu memimpin Jepang dalam 2 periode awal, yaitu periode Kojiki dan periode Shoki. Film animasi Jepang mendominasi 60% akun animasi dunia. Hampir kebanyakan orang tahu anime dari Jepang. 60% dari akun animasi di dunia didominasi oleh anime Jepang. Salah satu alasan mengapa anime sangat populer adalah karena ceritanya yang menarik. Cerita anime berkisah tentang segala jenis genre, mulai dari petualangan, drama, komedi, sampai cerita cinta yang penuh dengan konflik dan emosi. Ibu kota Jepang adalah kota terpadat di dunia. Kota terpadat di dunia adalah Tokyo, ibu kota Jepang. Tokyo dengan luas 2.194 km persegi, punya jumlah penduduk sekitar 38.140.000 di dalamnya. Bahkan, PBB memperkirakan Tokyo akan memegang predikat ini sampai tahun 2030. Terdapat lebih banyak hewan peliharaan dibandingkan anak-anak. Pada tahun 2013, ada sekitar 21,3 juta kucing dan anjing yang terdaftar. Sementara jumlah anak-anak hanya sekitar 16,5 juta yang terdaftar. Hal ini menjadikan Jepang sebagai surga bagi para pecinta hewan peliharaan. Banyak menggunakan mesin penjual otomatis. Di Jepang, setidaknya ada 5,52 juta mesin penjual otomatis yang menjual berbagai jenis barang seperti rokok, majalah, bunga, minuman, dan makanan. Hampir di setiap jalan di Jepang terdapat mesin penjual otomatis ini. Hampir nol kejahatan. Jepang menempati posisi negara teraman di Asia dengan tingkat pembunuhan kedua terendah di dunia. Di ibu kotanya, Tokyo, hampir tidak ada kejahatan jalanan yang terjadi. Walaupun demikian, kejahatan di Jepang tetap ada, namun relatif rendah. Apalagi kalau dibandingkan dengan negara Amerika Serikat. Sumo Crying Baby Festival. Di Jepang, ada sebuah festival unik yang biasa ditonton oleh banyak masyarakatnya. Festival ini adalah festival yang mempertontonkan para sumo yang berlomba membuat bayi menangis. Siapa yang berhasil membuat bayi menangis lebih dahulu, dialah pemenangnya. Sulit ditemukannya area bebas rokok. Di Jepang, menemukan restoran yang menerapkan ruangan bebas rokok sangat sulit, sekalipun itu di restoran keluarga. Hal ini dikarenakan banyak politisi Jepang yang berkepentingan dalam industri tembakau. Sampai pada 2020, ibu kotanya mulai menerapkan larangan merokok di beberapa tempat.